Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanti Hamzah. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Kali ini saya akan membuat video mengenai prosedur pemeriksaan pasien, diagnostik, dan laboratorium. Yang di dalamnya meliputi dua bagian. Yang pertama BNO-IVP dan USG ginjal, dan yang kedua persiapan spesimen urin dan darah untuk pemeriksaan analisa urin dan elektrolit. Pertama, BNO-IVP, pengertian pemeriksaan foto BNO intravenokilografi atau BNO-IVP adalah pemeriksaan radiologi untuk memperhatikan adanya kelainan dan gambaran umum pada sistem urinaria dimulai dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Tujuannya agar petugas mampu melakukan pemeriksaan BNO-IVP sesuai dengan prosedur. Yang pertama, persiapan alat. Yang pertama, pesawat Roentgen, 2 kaset dan film atau imaging plate yang sesuai dengan ukuran 30-40 cm membunjur, 3 marker R dan L, 4 grid atau bouquet table, 5 omnipaquid 50-70 ml, yang keenam dexamethasone, 7 SPED 3 cc dan 50 cc, dan yang ke-8 weak needle. Persiapan pasien. Yang pertama, pasien ke bagian laboratorium, cek ureum dan kreatinin atau EGFR. Kedua, pasien tidak diperbolehkan makan makanan yang tinggi serat, hanya boleh makan makanan rendah serat dan minum air putih saja selama 24 jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, 12 jam sebelum pemeriksaan pasien tidak boleh makan dan hanya boleh minum. 4. 8 jam sebelum pemeriksaan pasien minum Dulcolax tablet. 5. 4 jam sebelum pemeriksaan memasukkan Dulcolax sub melalui anus. Dan yang ke-6, 1 jam sebelum pemeriksaan pasien sudah datang ke rumah sakit. Ke-7, pasien tidak boleh merokok dan melepaskan barang-barang milik pasien yang berbahan dasar logam yang dapat menyebabkan artefak sehingga membuat gambaran radiografi kurang informatif, harus ditinggalkan. Dianjurkan untuk mengenakan baju pasien teknik pemeriksaan. 8. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan proyeksi AP polos prekontras 5 menit post kontras, 15 menit post kontras, 30 menit post kontras, 60 menit post kontras, 120 menit post kontras, dan terakhir foto post mixi. Masuk pada USG ginjal. Pengertian ultrasonografi atau USG adalah suatu pemeriksaan diagnostik non-invas dengan menggunakan gelombang frekuensi tinggi ke dalam abdomen. Gelombang ini dipantulkan kembali dari permukaan struktur organ sehingga komputer dapat menginterpretasikan densitas jaringan berdasarkan gelombang-gelombang tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, mendeteksi adanya massa di abdomen, 2. Membedakan antara kista yang berisi air atau massa padat, 3. Mengevaluasi dan memetakan organ di abdomen sebelum dilakukan biopsi, 4. Mengevaluasi kelainan-kelainan yang terdapat dalam rongga abdomen. Prosedurnya, yang pertama, sebelum melakukan tindakan, petugas mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, perkenalkan diri kepada pasien. 3. Menganjurkan pasien untuk mengganti baju. 4. Melakukan tindakan yang dilakukan. 5. USG ginjal. Posisi pasien tidur terlentang, dapat juga miring ke arah kiri untuk scan ginjal kanan dan miring ke arah kanan untuk scan ginjal kiri. Posisi objek, oleskan jeli USG pada probe convex. Posisi pasien untuk USG ginjal kanan, letakkan probe di subkostal bagian samping kanan, lalu pasien tarik napas, tahan napas, lalu ambil gambar, nafas normal kembali. Untuk scan ginjal kiri, tempatkan probe interkostal pada mid sagittal line kiri. Lakukan sweeping untuk mengevaluasi keseluruhan ginjal. Setelah selesai melakukan tindakan, rapikan pasien, kemudian dokumentasikan. Selanjutnya yaitu pengambilan spesimen urin. Pengertian suatu tindakan mengambil sejumlah urin sebagai sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Tujuannya, yang pertama, mengambil sampel urin yang tidak terkontaminasi untuk menganalisa urin rutin atau tes diagnostik yang meliputi tes kultur dan sensitivitas. 2. Mengetahui adanya mikroorganisme dalam urin.
Persiapan alat yang pertama, botol wadah, tempat sampel urin, 2 handskon bersih, 3 pot, 4 nyorbekan, 5 perlak, 6 etiket, 7 formulir pemeriksaan. Menurut cara pengambilan spesimen dengan kateter, yang pertama spuit 10 cc, 2 klem penjepit, 3 kapas alkohol 70%. Yang kedua dengan cara midstream, yang pertama baskom berisi air hangat, sabun, wastafel dan handuk. Yang kedua pinset steril dan kapas betadine. Masuk pada tahap kerja, yang pertama memasang sampiran, mencuci tangan, memakai handskon bersih, melakukan pengambilan sampel urin. Jika melalui kateter, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengklem selang urin bag selama kurang lebih 30 menit. 2. Letakkan perlak atau pengalas di bawah tempat pengambilan urin. 3. Melakukan pengambilan urin. 4. Kateter dengan port. Pertama, mendesinfeksi lokasi penusukan dengan kapas alkohol 70%, menusukkan jarum dengan sudut 90 derajat pada part, melakukan aspirasi urin sebanyak kurang lebih 3-5 cc untuk pemeriksaan kultur urin atau kurang lebih 10-20 cc untuk pemeriksaan urin lengkap. Memindahkan urin pada spuit ke dalam botol steril. Dengan cara midstream, yang pertama meletakkan perlak atau pengalas di bawah bokong klien, lepaskan pakaian bawah klien dan atur posisi yang sama seperti saat membersihkan vulva atau perineum. 2. Membersihkan daerah perineum dan alat genitalia dengan menggunakan air hangat, wastafel, sabun, kemudian keringkan dengan handuk. 3. Membersihkan daerah meratus uretra externus dengan menggunakan kapas betadine. 4. Menganjurkan kepada klien untuk berkemih dan tampung urin yang pertama keluar dalam pot, kemudian tampung urin yang selanjutnya ke dalam botol urin sampai 10-20 cc dan anjurkan klien untuk menuntaskan berkemihnya ke dalam pot atau urinal. 5. Menempatkan botol urin di tempat yang aman setelah pemeriksaan ditampung. 6. Menutup botol urin. 7. Merapikan klien dan alat. 8. Melepaskan handskon. 9. Menempelkan etiket pemeriksaan urin pada botol urin dan buatkan formulir pemeriksaan. 10. Membuat formulir pemeriksaan. 11. Membawa sampel urin beserta formulir pemeriksaan ke laboratorium. 12. Mengevaluasi hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui hasil tes. 12. Mengevaluasi respon klien selama pelaksanaan prosedur. 14. Mengevaluasi karakteristik urin, warna, kepekatan, dan bau. Lanjut pada pengambilan spesimen darah. Pengertian: mengambil dan menyiapkan darah vena untuk pemeriksaan diagnostik. Tujuannya melaksanakan fungsi kolaborasi dengan dokter. Persiapan alat: yang pertama sarung tangan, 2 spuit dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan, 3 kapas alkohol dalam kom secukupnya, 4 desinfektan, 5 turniket, 6 perlak dan pengalas, 7 botol wadah spesimen dengan atau tanpa koagula, 8 bengkok, 9 plester atau kasa, 10 lembar pemeriksaan laboratorium. Masuk pada tahap kerja. Yang pertama, atur posisi pasien dan pilih vena dari arah distal. Yang kedua, memasang perlak dan alas. 3. Membebaskan daerah yang akan diinjeksi. 4. Meletakkan turniket 5 cm dari proksimal yang akan ditusuk. 5. Memasang handskon. 6. Membersihkan kulit dengan kapas alkohol dengan cara melingkar dari arah dalam keluar, biarkan kering. 7. Mempertahankan vena dalam posisi stabil. 8. Memegang spuit dengan sudut 30 derajat. 9. Menusuk vena dengan kemiringan 30 derajat dan lubang jarum menghadap ke atas. 10. Lakukan aspirasi dan pastikan darah masuk spuit. Ambil darah sesuai kebutuhan. 11. Membuka turniket. 12. Masukkan darah secara perlahan. 13. Mencabut spuit sambil menekan daerah tusukan dengan kapas. 14. Menutup daerah tusukan dengan plester luka. 15. Memasukkan darah ke dalam pot spesimen. 16. Rapikan pasien.